Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan mulai bahas The Last of Us, salah satu franchise game terbaik dengan tema zombie apocalypse yang bisa dibilang cukup berbeda dari franchise zombie yang lainnya seperti Resident Evil, Dying Light, segala macam bayar, dan akhirnya diadaptasi dari game menjadi series live action di HBO Max yang masih tayang hingga sekarang. Dan baru aja kemarin The Last of Us rilis episode pertamanya sebagai awal dari mana asal mula virus jamur yang menyebabkan orang bisa menjadi makhluk mengerikan kanibal yang kita sebut aja sebagai zombie ya, untuk lebih gampangnya. Oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita breakdown episode pertamanya, kita harus tahu dulu plot cerita dari The Last of Us ini buat kalian yang belum pernah mainin gamenya. Nah, dalam The Last of Us ini menceritakan tentang wabah virus yang berasal dari jamur bernama Cordyceps yang membuat manusia menjadi makhluk agresif dan juga kanibal ketika terinfeksi. Dan otomatis orang lain akan terinfeksi melalui gigitan orang tersebut. Ya, literally zombie lah ya, biar gampang nyeritaannya. Awal kisah ini diceritakan saat ada seorang ayah yang bernama Joel melarikan diri dari kekacauan ini bersama dengan adiknya Tommy dan anak perempuannya yang bernama Sarah dari kacauan wabah virus jamur tersebut. Tapi tiba-tiba saat mereka hendak keluar dari sana, Sarah, anak dari Joel, tertembak oleh seorang tentara dan mati di depan Joel. Setelah 20 tahun kemudian, di mana hampir semua penduduk terinfeksi, para orang-orang yang berusaha bertahan hidup ini tinggal di daerah yang telah dikarantina dan mereka hidup nomaden alias berpindah-pindah tempat. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Joel berusaha untuk bertahan hidup bersama dengan rekan barunya yang bernama Tess untuk melawan rezim para pemerintah yang telah senaknya membunuh para warganya karena takut terinfeksi wabah virus tersebut. Setiap warga yang berusaha melawan akan dihukum mati dengan cara digantung, dibunuh di tempat, dan yang lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada satu gerombolan yang bernama Fireflies yang merupakan sebuah grup pemberontak yang berusaha melawan rezim pemerintah karena mereka tidak setuju dengan tindakan para pemerintah dengan mengurung para warga dan tidak bebas di luar sana. Dan grup Fireflies ini terbilang banyak sekali cabangnya di berbagai macam daerah, sehingga mereka memiliki banyak sekali suplai untuk persenjataan, makanan, dan juga tempat tinggal untuk bertahan hidup. Dan nanti itulah yang akan menjadi peranan penting Joel sebagai karakter utama bersama dengan Tess dan Ellie untuk pergi ke sana. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk inti cerita The Last of Us ini dari gamenya. Dan sebenarnya game The Last of Us ini hanya ada eksklusif di game PS3 dan juga PS4. Dan setahu gua ini belum ada di Steam, yaitu belum bisa dimainkan di PC pak ya. Jadi sabar aja ya. Oke, tapi sekarang kita waktunya breakdown dari episode pertama di The Last of Us ini. Diawali pada tahun 1963 di mana sebuah acara televisi yang menayangkan dua ilmuwan yang menemukan sebuah jamur yang mematikan bernama Cordyceps yang bisa membuat orang ketika mengonsumsinya maka dia akan menjadi manusia kanibal yang mengerikan dan wabah penyebarannya tidak dapat dihentikan. And Dr. Newman, you're also, and sometimes millions of people die, and there are no treatments for this, no preventatives, impossible to make them. Dan semua orang-orang yang ada di talkshow itu menjadi tegang ketika mendengarkannya. Dan sang hostnya melakukan break karena situasinya sudah tidak aman pada saat obrolan tersebut. Lanjut ke tahun 2003 di mana seorang anak perempuan bernama Sarah memasakkan sesuatu untuk ayahnya yang bernama Joel yang kebetulan hari itu ayahnya berulang tahun. Dan dari sinilah momen kedekatan antara Joel dan Sarah sebagai bapak dan anak. Nah, di hari ulang tahun ayahnya ini, Sarah ingin memberikan sesuatu untuk ayahnya dengan usahanya sendiri. Dengan liciknya, dia mengambil beberapa uang dari kamar ayahnya untuk dia gunakan memperbaiki ROG favorit ayahnya yang telah rusak. Setelah jamnya diperbaiki, akhirnya Sarah berkunjung ke rumah tetangga terdekatnya yang bernama Miss Adler untuk meminta sebuah cookies dan juga meminjam sebuah kaset DVD film kesukaan ayahnya sebagai hari ulang tahunnya. Namun ketika Sarah sudah keluar, dia melihat di sekitaran lingkungan rumahnya terdapat banyak sekali pesawat tempur dan helikopter pemerintah Amerika Serikat yang selalu bolak-balik yang membuat Sarah dan para tetangga di sekitar menjadi khawatir di sana. Tapi Sarah masih berpikiran ini mungkin hanyalah masalah biasa yang terjadi di sana pak ya. Hingga malam pun tiba, ayah Joel akhirnya pulang ke rumah dan Sarah menghadiahkan ayahnya sebuah arloji miliknya yang telah diperbaiki dan juga pinjaman kaset film dari tetangga sebelah. Hingga mereka berdua memutuskan untuk menonton bersama.
Tapi tiba-tiba ayahnya mendapatkan sebuah telepon dari saudaranya Tommy yang diamankan di kantor polisi karena situasi di kota sedang tidak stabil akibat infeksi jamur. Akhirnya Joel pergi untuk menjemputnya dan menidurkan Sarah di kamarnya. Saat Sarah terbangun, dia melihat waktu masih menunjukkan jam 11 malam dan Sarah baru menyadari bahwa infeksi jamur telah menyebar ke dalam rumahnya. Sampai akhirnya Joel dan Tommy tiba di rumah untuk menjemput Sarah dan mereka segera mengevakuasi diri dari sana karena wabah tersebut. Tetapi saat mereka berusaha untuk kabur, seluruh jalan telah dipenuhi oleh banyak kendaraan orang-orang yang memiliki ide yang sama untuk keluar dari kota Boston. Akhirnya Tommy membelokkan mobilnya dan tembus ke jalanan yang lebih luas. Namun ternyata lebih parah di mana infeksi makin menyebar dan hal itu membuat Tommy memundurkan mobilnya untuk mencari jalan tembus yang lain. Namun tiba-tiba di belakang mereka terdapat pesawat tempur Amerika Serikat yang terjatuh ke tengah jalan membuat mobil mereka terhempas karena ledakan tersebut. Sarah dan Joel akhirnya berhasil keluar dari sana, namun mereka terpisah dari Tommy dan mereka berjanji akan bertemu kembali nanti. Nah, Joel dan Sarah berlari untuk menemukan jalan alternatif. Namun sayangnya, salah satu zombie melihat mereka dan mengejar Joel di sana sambil menggendong Sarah yang kakinya terluka akibat kecelakaan tersebut. Saat mereka berdua berusaha melarikan diri, tiba-tiba seorang petugas evakuasi menghentikan mereka dan menembak mereka berdua hingga terjatuh dan terguling di atas rumputan tersebut. Saat petugas tahu bahwa mereka masih selamat, tiba-tiba Tommy menembak petugas tersebut dari belakang dan menyelamatkan Joel dan Sarah. Namun sayangnya Sarah tidak tertolong karena tubuhnya telah terkena tembakan oleh petugas tadi. Sampai akhirnya Joel harus kehilangan putri satu-satunya itu. 20 tahun kemudian setelah wabah itu menyerang, tepatnya di tahun 2023, yang dimana seluruh kota sudah menjadi kota karantina, yang dimana semua orang-orang yang ada di sana hidup dengan serba kekurangan dari ekonomi hingga pangan mereka. Dan juga atas sebuah kelompok Fireflies yang menjadi musuh pemerintah, seperti yang gue jelaskan tadi, di mana Fireflies ini adalah sebuah grup pemberontak dari orang-orang yang menentang rezim pemerintah yang telah seenaknya membunuh banyak banget orang hanya karena takut wabah ini menyebar. Maka dari itu beberapa orang ini terbagi menjadi dua bagian, yang satunya pendukung Fireflies, yang satunya tidak, karena mereka yang satunya ingin hidup dengan damai segitunya aja, seperti itu ya. Setelah Joel kehilangan anaknya, akhirnya dia berusaha untuk bertahan hidup di sana dengan bekerja sebagai pembakar mayat para korban yang telah dieksekusi oleh para pemerintah. Karena sebagian besar ada yang terkena virus jamur, ada juga sebagai pemberontak, dan ada juga salah satunya yang merupakan anggota Fireflies yang tertangkap. Namun di satu sisi, Joel hidup bersama dengan rekan barunya yang bernama Tess, yang dimana mereka berdua berusaha mengunjungi Robert, salah satu anggota Fireflies yang ternyata dia menjual sebuah aki kepada Fireflies. Sedangkan aki itu Joel butuhkan untuk menghidupkan kembali truknya agar mereka berdua bisa kabur dari zona karantina tersebut. Akhirnya mereka berdua langsung berpetualang keluar untuk mengejar Robert ini. Sementara itu kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Ellie, yang dimana dia telah ditangkap oleh anggota Fireflies karena mereka menganggap Ellie ini adalah sebuah tujuan besar bagi seluruh umat manusia dari wabah ini. Maka dari itu Fireflies menahannya dan mereka berusaha untuk mengirimkannya kepada Tommy, salah satu anggota Fireflies yang letaknya sangat jauh dari sana. Ya benar, Tommy adalah adik dari Joel dan dia sudah bergabung bersama dengan Fireflies setelah insiden itu terjadi. Tak lama setelah itu, ketika Fireflies hendak membawa Ellie yang tahan menuju ke kampusan mereka diserang oleh Robert yang merupakan salah satu anak buahnya yang berkhianat yang bertujuan untuk membawa aki tersebut untuk dirinya sendiri bersama dengan beberapa kawannya, dan terjadilah baku tembak dalam markasnya sendiri. Setelah baku tembak tersebut, akhirnya Joel dan Tess tiba di markas Marlin, sang pemimpin Firefly di Boston ini, dan terkejut bahwa sebagian kelompok Fireflies ini tewas akibat pengkhianatan Robert. Dan tiba-tiba aja Ellie keluar dari pintu samping dan berusaha menyerang Joel dan Tess karena mengira bahwa mereka adalah salah satu anggota anak buah Robert. Namun Joel berhasil menangkisnya dan membuat Ellie terjatuh. Marlin yang terluka pun menjelaskan bahwa Ellie ini adalah satu-satunya harapan bagi keselamatan umat manusia. Namun Ellie yang mendengarkannya pun tidak tahu kenapa dia sangat spesial untuk mereka. Maka dari itu Marley meminta tolong kepada Joel untuk membawa Ellie ke markas pusat Firefly yang letaknya sangat jauh dari Boston, tepatnya yang ada di barat. Sebagai imbalannya, Joel nanti di sana akan diberikan sebuah persenjataan yang lengkap, tempat tinggal, bahkan makanan cukup untuk bertahan hidup. Akhirnya Joel dan Tess menyetujuinya dan membawa Ellie bersama dengan mereka. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari tembok karantina kota Boston milik pemerintah, dan pertolongan mereka pun dimulai. Ketika mereka bertiga mengendap-endap dari jam malam penjagaan para penjaga, akhirnya mereka kepergok dan tertangkap di tengah perjalanan mereka. Kemudian mereka diperiksa dengan menggunakan sebuah alat apakah mereka terinfeksi jamur itu atau tidak. Namun saat giliran Ellie tiba,
tiba-tiba dia pun menusukkan kaki penjaga itu hingga dia terjatuh dan terluka. Joel yang melihatnya pun tersadar bahwa dia teringat dengan kejadian 20 tahun yang lalu ketika dia pernah mempercayai petugas, malah dia ditembak dan membunuh putrinya Sarah. Akhirnya Joel maju dan membunuh petugas itu dengan hantaman yang keras hingga petugas itu pun tewas. Nah, Tess yang penasaran kenapa Ellie melakukannya pun membuka lengan Ellie yang ternyata Ellie ini terinfeksi jamur tersebut melalui gigitan. Tess memarahinya karena itu bisa membahayakan perjalanan mereka. Namun Ellie berusaha meyakinkannya bahwa luka tersebut sudah 3 minggu lamanya dan dia tidak menjadi seperti mereka, alias Ellie ini memiliki antibody. Nah, pantesan aja Firefly ini menahan si Ellie ini agar supaya Ellie ini bisa dibawa ke markas pusat Firefly agar dia bisa dibedah dan darahnya bisa menjadi penolong bagi umat manusia. Ketika Joel dan Tess belum menyadarinya, akhirnya mereka berdiskusi sebentar untuk mempertimbangkan kembali apakah Ellie akan dibawa atau tidak. Setelah mereka berbincang, akhirnya Joel dan Tess memutuskan untuk membawa Ellie bersama mereka. Sampai akhirnya mereka tiba ke sebuah perbatasan kota Boston dan terlihat di hadapan mereka ada sebuah gedung yang saling bersandar di tengah kegelapan malam dan derasnya hujan tersebut. Dan di sanalah mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Begitulah alur cerita The Last of Us episode pertama ini. Sekarang kita waktunya breakdown dan menjelaskan sedikit plot yang membuat kalian mungkin agak sedikit bingung ya. Oke. Asal jamur ini pertama kali ditemukan sebenarnya pada tahun 1963, jadi mana jamur ini bernama Cordyceps, yang dimana ketika orang itu hendak mengonsumsi jamur tersebut, maka orang itu akan menjadi agresif dan haus akan daging dan darah. Dan wabahnya sendiri pertama kali melanda di tahun 2003. Sebenarnya melalainya virus ini bukan di Boston, melainkan di Jakarta, di Indonesia. Ini terbukti dari siaran radio yang didengar oleh Sarah dan Joel saat mereka pertama kali makan pagi di sana, bahwa penyerangan virus jamur ini pertama kali menyerang di Jakarta yang terdapat di negara kita, Indonesia. It doesn't ring a bell. It's definitely a country. Part of Asia isn't mutually exclusive with being a country. And Shit. Hope for us, yeah. Wajay, negara kita jadi Easter egg-nya nih. Lalu setelah itu, wabah virusnya mulai menyebar hingga sampai ke Boston, Amerika Serikat, yang menjadi latar tempat series ini. Apakah jangan-jangan kita akan ditunjukkan wilayah Indonesia yang sudah terkena paparan virus zombie ini? Mengingat Indonesia juga disebutkan dan menjadi negara pertama yang terkena wabah ini. Well, kita tunggu aja baik, karena ini gue makin excited kalau udah ada negara Indonesia yang disebutkan. Dan ini mengingatkan gue dengan adik series MCU The Falcon and Winter Soldier, yang mereka menyebutkan bahwa wilayah Maltipur terdapat ada di dekat negara Indonesia. Jadi wow, itu kayaknya sih. Oke, lanjut. Kalau di gamenya, untuk wabah sendiri pertama kali muncul menyerang pada tahun 2013 sesuai dengan perilisan gamenya. Dan 20 tahun kemudian, Joel dan Tess melakukan pertolongan mereka, yaitu tepatnya pada tahun 2033. Dalam adegan selanjutnya, kita menemukan bahwa ketika wabah pertama kali menyerang tahun 2003, Sarah pergi ke tetangga sebelahnya karena anjingnya merasa takut dan ditolong oleh Joel dan pamannya Tommy dengan cara membunuh tangganya tersebut di hadapan Sarah dengan menggunakan sebuah linggis. Namun di versi gamenya sendiri, Sarah ini baru bangun dari tidurnya dan menemukan bahwa ayahnya pulang dengan bajunya yang berlumuran darah karena dia berhasil membunuh beberapa orang yang terinfeksi dengan menggunakan pistolnya. Lalu gua notice banget di mana karakter Robert ini juga dimunculkan. Nah, dalam versi gamenya sendiri diceritakan bahwa Robert ini adalah salah satu anggota Firefly dari arahan Marlin, dan Robert di sini menceritakan Joel dan Tess sebagai teman lama mereka karena Robert ini telah menjual persenjataan mereka kepada Firefly demi keuntungan dia sendiri. Sedangkan di sesi ini adaptasi berbeda, di mana Robert ini menjual sebuah aki mobil milik Joel untuk dirinya sendiri bersama anak buah Firefly sendiri agar mereka bisa kabur dari Boston dan menghindar dari rezim pemerintah Amerika Serikat. Untuk karakter Sarah sendiri sebagai anaknya Joel juga memiliki perbedaan fisik, di mana kalau di versi gamenya Sarah ini rambutnya lurus dan memang agak sedikit bajingan pak ya. Namun untuk versi sesi ini Sarah secara plot cerita memang kebanyakan sama dengan versi gamenya, cuman di sini dia memiliki rambut panjang dan juga keriting ya, seperti itu pak. Jadi cuman beda rambutnya aja, cuman kalau kita lihat dari segi aktingnya, penokohan karakternya sama kok dari versi gamenya, seperti itu. Oke, lanjut. Ketika di adegan di mana Joel, Tommy, dan Sarah mengendarai mobil untuk menghindari sekumpulan orang-orang saat wabah ini menyerang di Boston, mobil mereka terhempas dan terbalik karena ledakan tabrakan pesawat US di belakang mereka. Nah, ini cukup berbeda dengan apa yang ada di gamenya, di mana ketika Joel, Tommy, dan Sarah ketika mereka mengendarai mobil itu dan berusaha mengendarai orang-orang, mobil mereka terhempas dan terbalik karena di samping mereka ada sebuah truk yang menabrak mobil mereka sehingga mobil mereka terguling dan terbalik di tengah kerusuhan dan kepanikan massal tersebut. Lanjut, saat mereka terpisah,
Tommy di sesi ini membawa sebuah sniper untuk melindungi dirinya serta keluarganya dari ancaman wabah virus jamur ini. Sebenarnya dalam gamenya sendiri, Tommy ini hanya membawa sebuah pistol biasa yang digunakan olehnya untuk menembak beberapa orang yang terkena wabah virus tersebut di saat mereka berusaha melarikan diri dari kejadian itu. Tapi sebanyak episode pertama ini, yang paling gue tunggu itu di endingnya Pak, di mana mereka akan menuju ke gedung terbalik ini. Nah, ini adalah arena yang bisa dibilang paling mematikan dan bangke, di mana kita sebagai Joel akan berhadapan dengan salah satu varian dari zombie Cordyceps yang bernama Clicker, yang dimana varian zombie ini akan menyerang korbannya dengan mendengarkan suaranya. Jadi Clicker ini tidak dapat melihat, namun dia memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, sehingga kita sebagai player juga harus berhati-hati menyerang dan menghindari serangan Clicker di gedung kembar itu. Dan sepertinya di episode kedua ini bakal lebih panjang untuk petualangan Joel, Ellie, dan Tess, yang gua di sini sebagai menceritakan kisah ini kepada kalian gak mau terkena spoiler buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, agar kalian bisa menikmati cinema experience-nya buat untuk series ini Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian, gimana pendapat kalian soal The Last of Us episode pertama ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, tapi kalau menurut gua untuk episode pertama The Last of Us ini cukup bisa dibilang worth it banget. Ini budgetnya kelihatan banget dan juga gak low budget, karena biasanya untuk game yang diadaptasi ke dalam sebuah film biasanya mereka tuh low budget. Kita ambil contoh Tekken. Aduh, Tekken yang 2010. Aduh, enggak deh. The King of Fighters. Aduh, Street Fighter. Aduh, itu adalah bisa dibilang adaptasi game. Cuman ketika mereka dibuat ke film, kebanyakan ampas, dan kebanyakan ceritanya mereka juga ampas banget. Makanya gue langsung enggak ada. Makanya yang berhasil menurut gue sampai sekarang ini itu adalah Mortal Kombat 1 dan kedua The Last of Us ini Pak. Makanya gue bisa bilang The Last of Us ini ceritanya masih plek-plekan banget dalam gamenya. Cuman mereka juga menceritakannya ini juga lebih detail agar supaya buat para market yang gak main gamenya juga bisa mengikuti seriesnya Pak. Seperti itu. Apalagi ada aktor si Pedro Pascal Pak. Gila, Pedro Pascal ini akhirnya dia menjadi Joel ya. Actingnya bagus banget sih. Itu persis banget dengan apa di gamenya, dimana dia itu adalah seorang bapak yang sangat peduli dengan anaknya Sarah sebelum kejadian wabah virus ini, dan setelah itu dia menjadi seorang yang badass dan juga gak peduli dengan samanya, dan dia hanya peduli untuk mementingkan dirinya sendiri dan juga berusaha survive dari kejadian wabah virus zombie ini Pak. Dan menurut gua itu dibawakan dengan baik oleh si Pedro Pascal ini. Dan gak cuma itu aja, dari segi penulisan cerita, angle kameranya, sinematografinya, bahkan sampai suasana kotanya itu benar-benar hidup banget. Dan kelihatan yang mereka ini hanya minim CGI ya untuk dalam skill letakkan segala macam itu, kayak mereka tuh hanya minim aja. Ini gue sebagai orang yang udah main gamenya ya, gue sangat menantikan banget sampai main The Last of Us ini sampai episode 9, karena katanya The Last of Us ini akan berjumlah 9 episode tiap minggunya. Oke, jadi kita tunggu aja Pak ya mengenai kelanjutan dari petualangan Joel, Tess, dan juga Ellie di The Last of Us ini. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua challenge sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua share di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Push Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jello, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.